Halo seluruhnya siswa kelas 11 tingkat SMA dimanapun kamu berada dan belajar saat ini. Senang kembali bertemu dengan kamu bersama dengan Ibu di sini dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis kebahasaan resensi dalam dua karya yang berbeda. Tonton terus video ini, simak dan dengarkan penjelasan dari Ibu. Nah, kegiatan kita adalah menganalisis kebahasaan dalam teks resensi. Tujuan dari menganalisis kebahasaan dalam teks resensi ini agar kita nanti mampu menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Kegiatan kita ada dua. Yang pertama tadi menganalisis kebahasaan dalam teks resensi, dan yang kedua adalah menyimpulkan dua teks resensi berdasarkan kebahasaannya. Tentu saja untuk dapat menganalisis kebahasaan resensi, maka kita harus mengerti apa kebahasaan resensi tersebut. Kebahasaan resensi yang pertama adalah banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Nah, Ibu bacakan contohnya untuk kamu. Yang pertama, tak disangka Bella pun memiliki perasaan yang sama. Bella akhirnya menceritakan kepada Edward bahwa dia seorang vampir. Contoh yang kedua, pada saat mereka sedang belajar bersama, Ibu Edward membawa cemilan kepada mereka berdua, yaitu keripik jengkol. Kebahasaan yang kedua adalah banyak menggunakan konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Ibu baca contohnya untuk kamu. Dia kemudian disukai oleh para siswa pria di sekolahnya. Mulailah kisah pertemanan mereka sampai akhirnya Edward menyadari ada sesuatu yang aneh pada diri Bella. Kebahasaan yang ketiga adalah banyak menggunakan konjungsi penyebaban karena atau sebab. Contoh, keesokan harinya pada saat sekolah, Bella meminta maaf kalau Edward akan menjadi vampir juga karena telah tertetesi cairan air liurnya. Yang keempat adalah menggunakan kata kerja mental seperti menarik, menyukai, menikmati, dan menyelami, menyadari, mengejutkan, memikat, dan bahagia. Kita lihat contohnya. Buku ini memiliki keunggulan dari segi karakteristik tokoh-tokohnya sehingga pembaca dapat dengan mudah menyelami karakter para tokohnya. Novel ini membawa pembaca untuk tidak hanya menikmati kisahnya. Mulailah kisah pertemanan mereka sampai akhirnya Edward menyadari ada sesuatu yang aneh pada diri Bella. Ada sesuatu yang memikat pada kubus kecil ini. Ia memiliki konsep sederhana, elegan, namun secara mengejutkan sulit untuk diselesaikan. Bahasan yang kelima adalah menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal itu ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Ibu baca contohnya untuk kamu. Pertama, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agamanya. 2. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. 3. Nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertobat. Selain kebahasaan yang sudah Ibu bacakan untuk kamu, pastinya kebahasaan resensi itu harus memedomani penulisan unsur serapan. Sekali lagi, harus memedomani penulisan unsur serapan. Salah satu contohnya adalah, kamu perhatikan di video, satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf terkecuali untuk bunyi eng, nye, sy, kh yang diwakili oleh dua huruf. Contohnya, kromosom, bukan kromosom ada hanya. Foto, bukan foto atau pakai ph. Retorika, bukan retorika yang pakai H, dan tema bukan tema. Nomor 2, penulisan kata serapan harus sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Misalnya cek bukan cek, cek penulisan bahasa Inggris maksudnya. Tim bukan tim dalam bahasa Inggris.
taksi bukan taksi dalam penulisan bahasa Inggris, dan aki bukan aki dalam penulisan bahasa Inggris. Yang ketiga, penulisan kata serapan diusahakan untuk tidak jauh berbeda dengan kata aslinya. Contoh, aerob dalam bahasa Inggris aerob, bukan aerob. Hidraulik dalam bahasa Inggris hidraulik, bukan hidrolik. Sistem dalam bahasa Inggris sistem, bukan sistem. Frekuensi dalam bahasa Inggris frekuensi, bukan frekuensi yang pakai W. Nah, selanjutnya untuk memahami kebahasaan resensi ini, maka kita harus perlu menganalisis kebahasaan teks resensi terlebih dahulu. Nah, di dalam video ada Ibu sajikan 2 contoh resensi. Yang pertama resensi dari sebuah karya sastra, kemudian satu lagi resensi dari karya non sastra atau disebut juga dengan buku non fiksi. Jadi resensi yang pertama adalah buku fiksi, resensi yang kedua adalah buku non fiksi. Nah, kemudian Ibu tadi sudah menjelaskan ada 6 kebahasaan yang biasa, yang sering digunakan dalam sebuah teks resensi. Kemudian analisislah kedua teks resensi tersebut berdasarkan kebahasaannya. Kamu tuliskan di tabel yang sudah tersedia contohnya seperti di dalam video yang Ibu sajikan untuk kamu. Nah, kemudian kamu isikan apa kebahasaan resensi yang pertama, teks resensi yang pertama, apa-apa saja kebahasaan teks resensi yang kedua. Setelah kamu menganalisisnya atau menemukannya nanti di dalam teks resensi tersebut sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini, maka kamu harus dapat menyimpulkan tentang 2 teks resensi berdasarkan kebahasaannya. Kesimpulan kamu itu boleh kamu tulis berdasarkan pendapat kamu yang mungkin saja nanti akan berbeda dengan pendapat temanmu. Nah, kamu tuliskan juga kesimpulan kamu itu dalam bentuk tabel. Di akhir video ini ada Ibu buatkan tabelnya. Seperti itulah yang akan kamu tuliskan. Setelah itu kamu akan nanti akan mempresentasikannya di depan temanmu ataupun di depan Ibu, bagaimanakah analisis kebahasaan teks resensi, dan kemudian bagaimana kesimpulanmu tentang 2 teks resensi berdasarkan kebahasannya, berdasarkan contoh yang sudah Ibu berikan. Terima kasih, demikian hari ini pembelajaran kita. Sampai jumpa pada kompetensi yang berbeda.